Definisi hukum dagang terbagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Dalam perspektif subjektif, hukum dagang diartikan sebagai keseluruhan norma hukum yang secara khusus berlaku bagi golongan pedagang atau kompliden dalam melaksanakan kegiatan profesinya. Sebaliknya, pendekatan objektif memandang hukum dagang sebagai himpunan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dagang atau handelsdaden, tanpa memandang status pelakunya. Pemahaman terhadap kedua pendekatan definisi ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menentukan ruang lingkup berlakunya hukum dagang. Suatu aturan mungkin saja hanya berlaku bagi pedagang atau subjektif, sementara aturan lainnya dapat diterapkan kepada siapapun yang melakukan perbuatan dagang tertentu atau objektif. Pemilahan konseptual ini menjadi landasan penting untuk memahami karakteristik dan ruang lingkup penerapan hukum dagang dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya ada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata merupakan hubungan yang bersifat hierarkis dan komplementer, yang dalam doktrin hukum sering digambarkan dengan adagium, hukum dagang adalah hukum perdata khusus, atau lex specialis. Secara historis, hukum dagang berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengatur transaksi komersial yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perdata umum yang bersifat lebih statis dan formal. Perkembangan ini melahirkan suatu rangkaian aturan khusus atau lex specialis yang mengatur hal-hal spesifik dalam dunia perdagangan dengan prinsip hukum lex specialis derogat legi generali, yang berarti ketentuan khusus hukum dagang mengesampingkan ketentuan umum hukum perdata. Fungsi hukum perdata sebagai hukum pelengkap atau unfullened right bagi hukum dagang menegaskan bahwa keduanya bukanlah dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan sistem yang saling menopang. Hukum dagang memberikan solusi dan pengaturan yang lebih cepat, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sementara hukum perdata menyediakan dasar-dasar hukum perikatan dan pengaturan umum menjadi landasan bagi berfungsinya hukum dagang dengan baik. Hubungan simbiosis ini memastikan bahwa sistem hukum memiliki fleksibilitas untuk mengatur transaksi komersial yang kompleks tanpa mengorbankan kepastian hukum. Sejarah hukum dagang di Eropa yaitu hukum pedagang atau Koopmanrecht. Akar genealogis hukum dagang modern dapat ditelusuri kembali ke Eropa pada abad pertengahan antara abad ke-11 hingga ke-15, periode yang menandai kebangkitan kembali kehidupan kota dan perdagangan pasca runtuhnya kekaisaran Romawi. Pada masa ini, muncullah pusat-pusat perdagangan seperti pasar dan pameran dagang, serta perkumpulan para pedagang yang dikenal sebagai gilda. Dalam komunitas pedagang inilah lahir suatu sistem hukum yang otonom dan mandiri yang dikenal sebagai law merchant atau Koopmanrecht. Hukum ini tidak diciptakan oleh penguasa politik, melainkan lahir secara spontan dari kebiasaan dan praktik dagang sehari-hari yang dianggap adil dan wajar oleh komunitas pedagang, mencerminkan kebutuhan real dunia usaha saat itu. Untuk menyelesaikan sengketa, para pedagang tidak mengacu kepada pengadilan feodal yang lamban dan formalistik, tetapi mendirikan pengadilan mereka sendiri yang dikelola oleh para pedagang senior. Putusan-putusan pengadilan ini berfokus pada keadilan substansi dan kepentingan kelancaran perdagangan, sehingga lebih disegani dan diikuti oleh komunitas pedagang. Sejarah hukum dagang di Belanda yaitu Wetboek van Koophandel. Prancis menjadi pelopor dalam proses kodifikasi ini dengan memberlakukan Code de Commerce pada tahun 1807 di bawah Napoleon Bonaparte. Kodifikasi ini menjadi model bagi negara-negara Eropa lainnya, termasuk Belanda, yang kemudian menyusun dan memberlakukan Wetboek van Koophandel pada tahun 1838. Perkembangan ini menandai peralihan penting dari hukum dagang yang berbasis kebiasaan atau customary law menjadi hukum dagang yang tertulis dan terstruktur atau statutory law. Struktur WFK mencerminkan pembedaan yang jelas antara hukum perdata umum dan hukum dagang, yang merupakan karakteristik dari sistem hukum Eropa kontinental. Kitab ini mengatur berbagai aspek hukum dagang, mulai dari status pedagang, persekutuan dagang, hingga surat-surat berharga. Terakhir, penerapan dan perkembangan hukum dagang di Indonesia. Menyadari keterbatasan dan keusangan KUHD warisan kolonial tersebut, pemerintah Indonesia secara bertahap namun pasti telah melakukan pembaruan hukum dagang melalui penerbitan berbagai undang-undang khusus. Akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya telah mencabut dan mengganti buku ke-1 KUHD. Demikian pula Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah mengganti buku ketiga KUHD.
Perkembangan ini menunjukkan suatu proses dekodifikasi di mana materi hukum dagang keluar dari kitab kodifikasi lamanya dan diatur dalam undang-undang tersendiri yang lebih spesifik dan modern. Perkembangan hukum dagang Indonesia tidak hanya berhenti pada pembaruan atas KUHD, tetapi juga merambah ke area-area baru yang tidak terjangkau oleh KUHD. Undang-undang tentang perlindungan konsumen, persaingan usaha, penanaman modal, pasar modal, dan inovasi serta transaksi elektronik adalah contoh nyata dari dinamika ini. Hukum dagang Indonesia telah berevolusi dari sekedar hukum pedagang yang sempit menjadi hukum bisnis yang luas, yang tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku usaha, tetapi juga melindungi kepentingan publik, konsumen, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Materi muatan hukum dagang. Subjek hukum dagang adalah pedagang dan perusahaan. Subjek hukum merupakan paku dalam lalu lintas hukum dagang dan dalam konteks ini subjek utamanya adalah pedagang dan perusahaan. KUHD mendefinisikan pedagang secara tradisional sebagai mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaan sehari-harinya. Definisi ini bersifat fungsional, yaitu melihat pada aktivitas yang dilakukan seseorang, bukan pada status formalnya. Perusahaan didefinisikan sebagai suatu organisasi ekonomi yang tetap dan terang-terangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memperdagangkan, mengedarkan, atau mengadakan perantaraan dalam perdagangan dengan memperkerjakan aset baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua ada perikatan dalam hukum dagang, yaitu jenis-jenis perjanjian khusus. Hukum dagang mengenal dan mengatur berbagai jenis perjanjian khusus yang lahir dari praktik dunia usaha dan memiliki karakteristik yang tidak diatur secara memadai dalam KUHP Perdata. Perjanjian-perjanjian ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transaksional yang spesifik, tepat, dan seringkali melibatkan nilai ekonomi yang besar. Contoh nyata dari perjanjian khusus ini adalah perjanjian jual beli perusahaan, di mana objek yang diperjualbelikan adalah seluruh kesatuan aset dan liabilitas suatu perusahaan sebagai suatu going concern, bukan aset perorangan. Yang ketiga adalah alat-alat pembayaran dan pembuktian. Dalam dunia dagang yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi, alat pembayaran tradisional seperti uang tunai seringkali tidak praktis, terutama untuk transaksi bernilai besar. Hukum dagang merespons kebutuhan ini dengan mengatur dan mengakui alat-alat pembayaran dan pembuktian yang lebih canggih. Yang paling klasik diatur dalam KUHD dalam surat-surat berharga Wisselbeurven yang meliputi Wesel atau Wissel, Promise Promissory Note, dan Cek-Cekhu. Wesel dan Promise berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat kredit, sementara cek murni berfungsi sebagai alat pembayaran untuk mengambil uang tunai. Terdapat 4 tujuan eksistensi hukum dagang, yaitu pertama, kepastian hukum atau legal certainty, 2, keadilan atau justice, 3, kemanfaatan dan efisiensi atau utility and efficiency, yang terakhir ada melindungi pihak yang lemah atau protection of the weak.